Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 24 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengaruh pola makan tidak sehat terhadap peningkatan apolipoprotein B pada penderita obesitas. Anggota kelompok 24 yang pertama adalah saya sendiri, Syed Rahman dengan NIM 11. Yang kedua adalah Rizky Imani Aji Prasetya dengan NIM 24. Yang terakhir adalah Muhammad Rizky Wijaya dengan NIM 51. Selanjutnya adalah tabel of content atau apa saja yang dibahas, apa yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama adalah latar belakang terkait dengan peningkatan apolipoprotein B pada penderita obesitas. Yang kedua adalah definisi apolipoprotein secara umum dan apolipoprotein B secara khusus. Yang ketiga adalah etiologi, fisiologi, dan patofisiologi terkait peningkatan apolipoprotein B terhadap penderita obesitas. Yang keempat adalah tanda gejala, penegakan diagnosa, terapi, serta penata laksanaan terkait dengan peningkatan apolipoprotein B dengan keadaan patologis terkait. Yang ke dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama adalah hal yang melatar belakangi topik pembahasan kali ini. Yang pertama adalah apolipoprotein B. Apolipoprotein B sendiri didefinisikan sebagai protein yang terlibat dalam metabolisme lipid dalam jaringan dan darah. Penelitian dari banyak ahli telah menunjukkan bahwa obesitas dapat mempengaruhi kadar apolipoprotein B dalam darah dan jaringan. Kadar apolipoprotein B yang tinggi dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit kardiovaskuler seperti jantung, stroke, dan juga diabetes mellitus. Oleh karena itu, pemantauan kadar apolipoprotein B pada individu yang mengalami obesitas sangat penting untuk menilai risiko penyakit kardiovaskuler mereka. Sehingga pencegahan atau intervensi gaya hidup seperti latihan aerobik dan modifikasi pola makan sering direkomendasikan oleh para pakar kesehatan untuk mengelola obesitas dan komplikasi terkait yang dapat membantu menurunkan kadar apolipoprotein B dalam darah dan meningkatkan profil lipid. Selanjutnya adalah definisi. Definisi dari apolipoprotein sendiri merupakan protein yang terdapat dalam lipoprotein, yaitu kompleks lipid dan protein yang berfungsi untuk mengangkut lipid ke dan dari jaringan. Apolipoprotein mengaktifkan enzim yang penting dalam proses pengaktifan metabolisme lipoprotein dan berfungsi untuk mensintesis lipid dalam jaringan dan sebagai ligan untuk permukaan sel. Sedangkan apolipoprotein B sendiri adalah protein amfifatik yang terlibat dalam metabolisme lipid dan lipoprotein. Selanjutnya adalah etiologi terkait dengan peningkatan kadar apolipo B terhadap penderita obesitas. Peningkatan kadar apolipoprotein B pada penderita obesitas dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang tentunya atau salah satunya adalah metabolisme lipid yang terganggu akibat kelebihan lemak tubuh. Obesitas dapat menyebabkan peningkatan produksi dan pelepasan FLDL yang mengandung apolipoprotein B serta menurunkan clearance FLDL dan LDL yang juga mengandung apolipoprotein B sehingga menyebabkan peningkatan kadar apolipoprotein B dalam darah yang selanjutnya akan berkontribusi atau memicu untuk meningkatkan risiko terhadap penyakit kardiovaskuler bagi penderita obesitas. Kemudian ada fisiologi terkait dengan kondisi patologis terkait. Fisiologi obesitas melibatkan peningkatan jumlah dan ukuran adiposit atau sel lemak, serta perubahan dalam fungsi hormon adiposa, seperti leptin, adiponektin. Obesitas juga terkait dengan peningkatan apolipoprotein B, seperti yang sudah dibahas tadi. Kadar apolipoprotein B yang meningkat terhadap sintesis lipid dalam tubuh manusia akan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskuler. Fisiologi obesitas juga mencakup pengaruhnya terhadap sistem kardiovaskuler, termasuk tekanan darah tinggi, stroke, dan peningkatan risiko penyakit jantung koroner. Kemudian ada patofisiologi yang keterkaitan tentang apolipoprotein B dengan obesitas. Peningkatan kadar apolipoprotein B akan menyebabkan dislipidemia. Hal itu ditunjukkan oleh peningkatan kolesterol total ataupun LDL. Peningkatan tersebut sering berhubungan dengan obesitas. Apolipoprotein B merupakan apolipoprotein yang paling besar dalam fraksi VLDL. Orang yang obesitas biasanya memiliki nilai ApoB yang tinggi dan rasio ApoB atau ApoA1 yang tinggi.
dan banyak dari mereka masuk ke dalam kriteria sindrom metabolik. Selanjutnya ada tanda gejala. Jika ada peningkatan kadar apolipoprotein B di dalam darah, penderita tidak akan mengalami gejala apapun. Namun, peningkatan kadar ApoB dapat menjadi indikasi risiko serius untuk penyakit jantung seperti penyakit jantung koroner, yang gejalanya mungkin tidak muncul sampai komplikasi serius muncul. Peningkatan apolipoprotein B adalah salah satu tanda atau gejala obesitas, oleh karena itu penting untuk memantau kadar lemak darah secara teratur. Kemudian ada penegakan diagnosa. Pemeriksaan kadar apolipoprotein B dapat dilakukan dengan cara metode imunoturbidimetri dan sampel yang digunakan yaitu darah. Darah yang diambil dari darah vena mediana cupidi dan dilakukan sentrifugasi kecepatan 3000 rpm selama 10-15 menit yang kemudian menghasilkan serum. Ini yang telah dijelaskan oleh kedua rekan saya tadi berupa peningkatan apolipoprotein B yang disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat seperti sering makan junk food maupun olahraga yang tidak teratur akan meningkatkan risiko pasien tersebut mengalami obesitas dan bisa memicu faktor-faktor risiko berupa penyakit kardiovaskular seperti jantung koroner, diabetes mellitus, serta stroke. Nah, untuk meminimalisir hal tersebut, maka untuk meminimalisir dampak dari obesitas tersebut, maka penderita obesitas dianjurkan untuk melakukan terapi fisik yang terdiri dari 3 poin penting. Yang pertama adalah diet perampingan atau kalori expenditure berupa pengurangan asupan makanan sehari-hari sebanyak 25%. Proses diet tersebut harus tetap menyajikan makanan proporsi gizi seimbang dengan tetap mempertahankan frekuensi penyajian 3 kali sehari dan penyajian pada malam hari ada lebih baiknya disajikan sebelum jam 7 malam untuk menghindari timbulan lemak sehingga produksi apolipo B itu tidak meningkat atau tidak terlalu tinggi. Jadi juga konsumsi makanan yang banyak mengandung lemak seperti alpukat, kelapa, serta makan sayuran yang disertai minyak kelapa, keju, dan mentega. Kemudian ada olahraga secara teratur. Nah, olahraga secara teratur ini sangat penting karena dengan olahraga maka kita akan membakar lemak sehingga karena tubuh kita juga beraktivitas maka kalori yang dibutuhkan juga semakin banyak sehingga ada keseimbangan antara kalori masuk dan juga kalori keluar. Kemudian yang ketiga ada terapi psikologis. Terapi psikologis ini pada konteks pada kasus obesitas ini menggunakan 2 metode. Yang pertama adalah CBT atau Cognitive Behavior Test berupa penumbuhan rasa peduli dari seorang penderita tersebut atau kesadaran diri dari penderita tersebut untuk bisa mengubah pola hidupnya dari yang tidak sehat menjadi sehat seperti memakan makanan dengan gizi seimbang, kemudian melakukan olahraga secara teratur dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah self monitoring. Self monitoring biasanya bisa dilakukan oleh keluarga maupun terapis. Nah, fungsi keluarga di sini yaitu untuk mendukung atau mensupport penderita tersebut untuk bisa mengubah pola hidupnya dari yang buruk menjadi sehat, kemudian juga mengatur takaran gizi maupun mengatur makanan yang akan dikonsumsi oleh penderita serta membuat jadwal olahraga maupun aktivitas fisik bagi penderita. Kemudian yang peran terapis yaitu untuk memberikan dukungan atau memberikan motivasi kepada penderita sehingga bisa mencapai target-target yang telah ditetapkan oleh terapis. Dan menata laksana pada pasien obesitas dengan berbagai macam keadaan patologis. Pada topik kali ini kami mengambil 3 contoh keadaan patologis dari penderita obesitas. Yang pertama adalah obesitas dengan jantung koroner, kedua obesitas dengan diabetes mellitus, dan yang ketiga obesitas dengan stroke. Dengan yang pertama obesitas dengan jantung koroner, penata laksananya bisa dengan penggunaan obat, pola makan sehat. Yang ketiga ada ukur dan atur, yaitu ukur kadar apolipo B yang ada pada diri penderita, kemudian atur sehingga nanti maksud atur di sini ialah mengatur takaran dari makanan yang masuk dan juga aktivitas fisik dari penderita. Kemudian yang keempat adalah gaya hidup sehat seperti tidak merokok, mengurangi stres dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah obesitas dengan diabetes mellitus. Yang pertama adalah kontrol gula darah, 2 pola makan sehat, 3 olahraga teratur, 4 penggunaan obat-obatan, dan 5 pemantauan rutin oleh dokter maupun terapis. Kemudian yang terakhir adalah obesitas dengan stroke. Obesitas dengan stroke penata laksananya bisa dengan pengelolaan obesitas, kedua latihan aerobik, yang ketiga pemantauan kadar apolipo B, dan keempat adalah pengukuran kolesterol dan dislipidemia.
Kesimpulannya, apolipoprotein merupakan protein yang terdapat dalam lipoprotein, yaitu kompleks lipid dan protein yang berfungsi untuk mengangkut lipid ke dan dari jaringan. Apolipoprotein ini berfungsi dalam proses metabolisme dan sintesis lemak. Salah satu jenis dari senyawa ini yaitu apolipoprotein B atau ApoB, di mana produksi dari apolipoprotein B yang berlebih ini akan menimbulkan obesitas yang menyebabkan berbagai macam gangguan kardiovaskuler seperti jantung, koroner, dan lain-lain. Peningkatan apolipoprotein disebabkan oleh pola hidup tidak sehat. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.